Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa poin penting berkaitan dengan bahan untuk kita mendalami bersama dalam masa Advent ini selama pekan. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita ini, kita akan buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Tommy. Dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang selalu dan senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Lebih khusus lagi pada malam hari ini kami umat separoki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI bersama-sama akan mengikuti sosialisasi panduan masa Advent tahun 2024. Berkatilah kami semua agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karena ini pas ada pengurus-pengurus wilayah rohani. Diharapkan setiap wilayah rohani ada orang yang 2-3 tahun depan, nggak usah ketua, tapi ada 1-2 orang yang boleh menjadi pemimpin ibadah publik. Pemimpin ibadah publik yakni yang boleh menyampaikan sesuatu. Pemimpin ibadah sabda di hadapan masyarakat. Menunjukkan begini tuh pemimpin ibadah. Terutama pada kedukaan. Kalau biasa beberapa kali orang kedukaan beribadah, itu boleh kantor. Kalau kantor-kantor terus, kalau kantor ini, sama mobil dia. Maka mesti ada orang yang kita bagus, ada orang-orang muda, ada yang senior, sudah pengalaman, dan itulah antara lain bagian ini. Panduan itu ada, nanti akan diberikan. Dan ini menjadi bagian dari katekese. Mulai tahun depan, kita akan memformatkan 1 bulan 1 kali pertemuan wilayah rohani yang biasa diisi dengan ibadah. Orang buat model katekese pendalaman ini. Materi paroki siapa? Tidak apa-apa dia 10 orang, 5 orang, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak usah berharap bahwa akan terkumpul 30 orang. Jangan berharap. Saya banyak kali mengajak kepada pengurus, itu penting untuk pengurus, kalau saya punya target pengurus, bahwa yang hadir dalam pertemuan itu sudah 20-30%, so hebat sekali. Jadi kalau ada 20 kakak yang hadir, 10 orang, namanya tuan rumah dan itu apa pimpin deh. Kalau Rosario mereka cuma 10 orang memang habis kemudian tidak ulang-ulang, ulang lagi. Tapi itulah pertemuan basis. Yang lain katolisitas seperti itu. Dan itulah gambarnya dengan basis. Jangan terlalu cemas dengan orang kiri kanan atau kelompok lain yang banyak. Orang bukan itu, orang berbeda. Materi seperti ini akan tahun depan juga akan kita mulai seperti ini. Setiap bulan masih akan dialokasikan 1 pekan itu pendalaman iman. Di luar APP, Masa Prapaskah, Rosario. Maka mungkin dari pengurus boleh itu ketua atau ada 1-2 orang yang siap menjadi pemimpin, mau belajar menjadi pemimpin. Kita sudah tahu memimpin ibadah, tapi bagi saya masih klasifikasi membaca ibadah, belum memimpin ibadah. Dalam 5 kalimat Anda sudah bisa membuat suatu doa. Dan percaya pada saya, di seluruh dunia ini, kalau semua doa acara orang tidak suka doa panjang-panjang, apalagi kalau makan. Jadi tidak usah bikin doa yang panjang. Doa yang panjang lain adalah doa formal. Orang boleh buat ini. Ya tidak susah. Yang penting mau untuk ini. Maka di pemimpin, orang ada pemimpin seperti itu.
Karena ini baru satu kali, hari ini pertama saya lihat, yang kedua saya bilang tolong menjadi bahan persiapan. Kita sudah punya tim yang mulai latih. Jadi ada kita sebut tim khusus pastoral. Mereka yang akan susun bahan saya baca, mulai. Dan kita akan rutin seperti ini. Mudah-mudahan wilayah kami boleh memperhatikan itu masalah Advent ini 4 minggu. Lihatlah sejauh mana boleh. Ada yang mungkin cuma 3 minggu karena minggu depan ini kurang dengan sakramen tobat hari Senin, dan saya berusaha di semua wilayah rohani ada, kecuali yang NRL dan Lorenzo Luis dekat sini saja, supaya dalam makanan for pastornya promosi maka sistem kalau sama kok jadi dalam bentak konsumsi yang NRF dan Lorenzo Luis kan ada kalau di wilayah rohani harus tahu makan pastor. Nah dalam di sini kan juga NRF dengan Lorenzo Luis harus tahu makan. Maka mungkin karena mau tanggung itu 2 versi pastor. Jadi bagi 2, untuk minum pastor-pastor orang sedia 1 wilayah, untuk makan 1 pastor 1 wilayah. Kok kenapa kuat? Kita frame. Nah mungkin hari Senin ada yang wilayah rohani di hari Senin sudah. Untuk kita bukan soal aturan, tapi lihatlah mana tuh situasi di wilayah rohani. Yang penting ada suatu permenungan lebih selama masa Advent ini, permenungan tentang persiapan Advent. Nanti akan disampaikan oleh tim diketuai oleh Yunus, dan materi sudah ada di akhir. Yang saya mau katakan begini untuk materi ini. Baca baik-baik. Ketika memulai, tidak usah baca lengkap, cuma belajar menyampaikan secara dengan kemampuan. Maka sasaran pertama bukan untuk umat tahu, bukan. Sasaran pertama pengurus atau yang menjadi pemimpin dia tahu. Maka itu sudah hebat. Apa yang tertulis itu sudah dipelajari oleh 6 orang. Ketika Anda boleh buat, maka ada semacam 21 orang yang bertambah membaca itu. Itu bagus. Maka itu belajar menyampaikan dengan kemampuan, mesti lapisan diri. Sebenarnya bagus kalau kita duduk di situ. Malah kalau kita duduk di wilayah rohani, bapak kami yang ada di sini. Karena supaya sebenarnya mau lihat bagaimana caranya. Karena saya bilang kalau saya sendiri, saya mampu dampingi, membentuk umat, menjadikan anggota umat untuk mampu memimpin. Ini bukan ibadah sabda, ini sebenarnya lebih kedalaman iman. Lain kalau ibadah sabda, sudah ada struktur. Kedalaman iman sebenarnya menyampaikan, menjelaskan, boleh tambah cari di mana sumber, bantu untuk menjelaskan. Kita akan buat selama 3 itu untuk para pemimpin baik. Kalian tahu apa yang ketua, ada dia yang menjadi ketua karena dia sulit bagi beliau. Dan ini mau jadi seksi liturgi karena sulit pimpin ibadah. Sebenarnya seksi itu dia kalau yang sudah tahu dia OC. Itu pemimpin ibadah lain, itu akan bantu untuk itu. Kita memulai dengan paroki kan kantores, lektor, pemasmur, semua akan diangkat di paroki. Nanti kasih latihan. Pertama-tama akan memberikan latihan di pastor lekat. Iya, tahu main orgel. Tetapi sebenarnya main orgel. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Menyanyi. Betul tak? Betul. Do. Atau maksudnya kami pastores. Nanti kita kecenang kantores dulu. Nanti hari Sabtu ada kantores. Berikut ada lektor. Baru pemasmur. Maka ketika wilayah rohani bertugas, sudah usah pusing dengan itu. Tinggal soal yang penting. Apalagi dalam wilayah minggu ini 3
misa, pas informasi tentang itu boleh disampaikan. 3 misa di GPI, jam 9, jam 11, jam 6. Itu tujuan saya bukan supaya umat banyak, enggak. Tapi ciptakan banyak, dia umat cuma 50, 60 orang bikin misa. Itu sederhana untuk saya. Hari Minggu orang bilang kita pastor hari kerja, maka kita cuma 2 misa, tapi kerja cuma 6 jam. Sedangkan Anda kerja setiap hari 8 jam. Maka kalau kita bilang bikin anak supaya kita dengan pastor awal, orang 3 misa. Kurang lihat sampai pada begini. Orang petugas itu hari Minggu, hari Senin kan libur orang. Anda kerja supaya ada lagi sehingga uang pada datang kapan saja. Hanya soal para petugas nanti akan diatur sebentar untuk misa pertama kali ini mungkin misa jam 11 itu karena panas kita bilang misa kantu, bukan misa kantata. Siapa istilah itu? Tulis dari kecil kan orang kecil. Misa kantata itu berarti misa ordinarium. Ordinarium berarti Kyrie dinyanyikan, Gloria dinyanyikan, Sanctus dinyanyikan, Credo dinyanyikan, Paternoster dinyanyikan. Semua itulah ordiner yang ada dalam liturgi harus dinyanyikan. Itu ordinarium. Ada pelaku seperti istilah misa cum cantum, berarti misa, kalau misa kantata, misa yang dinyanyikan. Dia punya doa, kolekta itu mesti dinyanyikan. Saya kalau misalnya di sini setiap doa kolekta saya nyanyikan. Kalau misa cum cantum, berarti cuma nyanyian profrio. Nyanyian profrio itu nyanyian yang tersebut, bukan selingan. Yang ada nyanyian selingan. Selingan berarti biar tak pengganti antifon pembuka, untuk pengantar persembahan, untuk komuni dan untuk komuni. Masih ada satu sebenarnya syukur. Dan yang syukur itu ketika umat sudah selesai komuni, duduk menyanyi atau berdoa. Dan terlalu semua dua sini bilang, nah nanti diatur. Oleh karena itu para petugas saya sampaikan sekarang supaya akan dimulai tahun depan tugas-tugas. Itu berkaitan dengan liturgi, berkaitan dengan hal-hal lain. Karena saya mau supaya model wilayah rohani yang ada bukan memang uskup, model wilayah rohani yang digambarkan dalam statuta keuskupan mulai diwujudkan di Ria Paniki ini. Menjadi 3 tahun lalu lah, tidak lama. Jadi terlalu cari paroki. Maka kita sudah tahu kita ditaruh di sini karena itu sebenarnya 3 tahun lalu. Ini paroki yang baru. Coba bentuk supaya menjadi contoh. Maka saya bilang terima kasih. Mudah-mudahan jangan salah mengerti untuk kita yang kita anggap lebih berguna ketua-ketua wilayah rohani daripada DPP. Karena tanpa DPP saya boleh buat banyak hal, tapi tanpa ketua wilayah rohani saya tidak bisa buat banyak hal. Karena yang tahu di situ kita masuk kita tiap hari berjalan. Oh, sehat, semua gigi, gila, itu adalah ya. Jadi dalam struktur ketua-ketua wilayah rohani bersama dengan pengurus orang. Malahan untuk kita orang paling penting ketua wilayah rohani, sekretaris, bendahara, seksi liturgi, dia itu membantu ketua wilayah rohani. Maka mulai berikut kalau ada yang perlu bendahara, kita nyadak BA ke bendahara, kita BA pada ketua wilayah rohani. Tolong bawa Pak kita laporan keuangan. Nah itu. Kalau kalian ingat, tapi bendahara anfal. Nanti kita kasih minyak suci supaya dia langsung gigi, supaya tubuhku boleh ganti. Kalau saya perlu sekretaris berkaitan dengan kronik, saya akan berikan kepada ketua wilayah rohani. Karena dialah yang menjadi kepala di wilayah rohani. Minggu ketiga saya perlu berkumpul dengan ketua
Cepat mesti begitu. Kalau kita mau pertemuan dengan sekretaris, ketua mesti hadir. Jangan sekretaris, dia datang sendiri, ketua nikah. Terus setelah ada kita pernah di katedral, terus dia di katedral. Itu kan mantap balik. Kita undang sekretaris, ketua daerah. Kita undang bendahara, ketua daerah. Saudara ada kita itu pengurus perang biasa dia. Itu layak semua karena bilang ketua atur semua. Kayak oleh ketuanya. Artinya kita memulai yang model pelabuhan. Kita ketiga rencana. Ya sebenarnya rencananya begini tapi karena ada banyak yang harus diperiksa. Saya ingin berkumpul dengan ketua-ketua dan berdaya wilayah rohani seluruh paroki dan instansi untuk merencanakan bagaimana pelaporan dan pendidikan. Karena saya dianggap beruskup sebagai ketua tim masih sama, monet uskupan Manado. Maka perlakan akan ada closing. Closing tunggakan pertama harus berlangsung di Gereja Paniki Indah sebelum paroki-paroki lain. Maka kita mau cari dia sampai menjadi batu sandungan. Pastor K. Sehingga apa yang perlu yang telah membuat kebijakan sekaligus mulai yang tahun depan tentang gerbong. Kita harus sepakat bersama. Mudah-mudahan sudah diketahui bersama. Ada dari stasi sini, Pak? Yang dari stasi mulai 1 Desember 2024 Advent seluruh kolektor hari Minggu, hari Raya ditinggal saja di stasi, tidak usah kirim di paroki kecuali 25% yang keuskupan, imperata, yang lain-lain pakailah untuk stasi. Itu di GPI di pusat paroki nanti dari sini kurang lebih malu ini GPI coba dia terima upeti dari stasi boleh itu yang diatur sehingga tapi sekaligus ada hak ada kewajiban berkaitan dengan gerbu itu semacam taksa eklesial nanti akan diatur bersama. Itu saya boleh sampaikan mungkin dibicarakan oleh ketua-ketua wilayah. Seksi-seksi lain jadi itu ketiga. Nanti saya masih akan melihat perlu sekretaris. Sekurang-kurangnya perlu ada kronik wilayah rohani. Kronik itu harus tercatat banyak hal termasuk kegiatan rutin. Jadi di buku kronik itu mesti ditulis pertemuan wilayah rohani hari Selasa tanggal segini di rumah ini, modelnya begini, pemimpinnya ini, jumlah orangnya begini. Itulah kronik wilayah rohani. Sampai petugas sekretaris, bukan ketik, tulis di buku. Yang tulis di komputer bilang mana itu? Ada di laptop. Dan bukan laptop. Ya, virus. PPO virus. Belajar. Maka cari sekretaris yang tahu bak tulis, bukan sekretaris yang tahu bak tindis. Ada kan sekarang cuma yang penting. Itulah kronik. Karena dari kronik itu ada banyak yang pernah boleh buat di layar. Caranya bagaimana akan diterangkan sebelum Januari. Ini juga. Jangan percaya ini, saya cuma kasih keterangan dulu informasi. Jadi hari Senin ada sakramen tobat. Mudah-mudahan ketua wilayah suruh lihat. Saya cukup bahagia dengan pastor-pastor tadi tahu kemana. Ada pastor Alon yang masih dengan kita break. Kita sebenarnya mau bikin di Helena, maka saya yakin kita di Helena paling tinggi sudah mengaku masih percaya. Percaya itu lain. Mudah-mudahan itu harus ini. Kemudian saya ulangi, minggu ketiga saya akan undang sebelum Natal. Mengenai perayaan Natal nanti akan dipikirkan lagi bersama dengan ketua-ketua karena
DPP itu saya belum bentuk. Nanti dilantik mereka itu pada saat pesta berdirinya Paroki. Jadi selama ini sudah ada. Korbit 1 sudah ada. Jadi anggota kami tahu, kita cuma perlu 5 orang ini. Korbit 1 sudah. Kita umumkan saja. Korbit 2 itu Al Ratasi. Korbit 3 Jimmy Tele. Korbit 4 Doni. Korbit 5 masih dipertahankan yang sebelumnya karena dia bekerja baik-baik di luar. 5 orang. Orang tidak ada seksi. Orang cuma ada korbit dan anggota. Sehingga kalau ada kegiatan di seksi itu dorang semua kerja. Dan pastinya karena tidak akan banyak di tingkat paroki, dia akan banyak kegiatan orang nanti tingkat wilayah, hari, kelompok, kategori. Dan di sana ada dia punya ketua. Terima kasih banyak atas kehadiran. Selamat menunggu.